Sobat UB TV, kembali lagi di program spesial UB TV yaitu Triple C, Cerdik Cari Cuan bersama saya Dita Anggraini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 berita pasar modal terupdate yang pastinya bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Bersama dengan redaktur ekonomi update UB TV selaku narasumber kita yaitu Bapak Sidik. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Dit. Dan kita hari ini sudah masuk di pekan pertama Juli ya. Dan di Juli ini bursa kita juga masih banyak berita-berita menarik. Kalau pekan-pekan lalu kita lebih banyak membahas emiten-emiten yang bagi dividen. Dan sekarang dividennya rata-rata sudah terbagi semua. Kita walaupun masih ada ya beberapa emiten yang akan membagikan dividen, tapi kita nanti akan membahas berita-berita lain ya, sentimen-sentimen positif yang bisa mendorong bursa kita. Oh, baik Bapak. Nah, dan acara ini masih didukung oleh Samhuga. Langsung saja Bapak, kita ke berita yang pertama. Oke. Yaitu Mary klaim IPO direstui SBY hingga menteri. Seperti dikutip dari laman emitennews.com, PT Mary Riana Edukasi Tbk atau Mary, perusahaan holding sektor learning course besutan motivator Mary Riana Plus di backing Taipan Hermanto Tanoko dengan harga penawaran umum perdana saham atau IPO sebesar 128 per saham. Penawaran umum berlangsung pada 2-8 Juli 2025 dengan tanggal penjatahan pada 8 Juli 2025 dan pencatatan saham atau listing Mary di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 10 Juli 2025. Nah Bapak, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, ini kemarin sudah kita bahas ya, Mary. Jadi pekan lalu kita sudah bahas bahwa saham miliknya Mary Riana, salah satu motivator yang terkenal di Indonesia, dia mau IPO perusahaannya. Nah, dan sekarang, kalau kemarin kan kita sudah menceritakan bahwa akan ada penjataan mulai tanggal 2 Juli ya. Dan pekan ini penjataan itu sudah dimulai dan Mary Riana termasuk di akun resminya ya, di YouTube kemarin juga sudah membuat press conference yang menceritakan proses IPO-nya. Nah, memang Mary Riana ini dia cukup dekat dengan beberapa public figure ya di Indonesia. Salah satunya itu adalah Pak SBY. Dan kalau menteri itu setahu saya itu adalah Menteri AHY atau anaknya Pak SBY. Karena kebetulan Mary Riana itu juga merupakan salah satu staf khusus dari Menko yang Menko-nya Pak AHY ini. Jadi memang beliau juga mengatakan ya bahwa IPO-nya didukung oleh tokoh-tokoh publik. Nah, pertanyaannya adalah ini penting nggak sih gitu loh? Ya, ini termasuk hal yang penting untuk dilakukan oleh perusahaan karena namanya IPO dia itu kan menjaring kepercayaan dari investor publik ya. Nah, makanya penggunaan endorse atau testimoni dari tokoh-tokoh publik menurut saya tidak ada yang salah gitu loh. Nah, cuma memang kalau bagi teman-teman investor yang suka berburu saham IPO, saham Mary ini bisa dilihat dulu gitu loh, fundamentalnya bagus atau enggak gitu loh. Terus laporan keuangannya yang ada kinerjanya selama ini bisa bisa diulas di prospektusnya. Prospektusnya itu sudah ada termasuk penggunaan dari dana IPO ini. Kalau di prospektusnya kan salah satunya adalah untuk modal usaha bagi dua anak perusahaannya. Jadi ada dua anak perusahaan yang akan dikucuri dana dari hasil IPO itu, terutama untuk pengembangan usaha. Jadi ini bagi teman-teman investor, ini salah satu kabar yang menarik ya, karena nanti tanggal 10 itu akan dijual resmi, dan tanggal 10 itu juga berbarengan dengan beberapa IPO lainnya. Jadi kalau tidak salah itu ada sekitar 4 perusahaan yang semuanya akan IPO tanggal 10 ya. Kita sudah bahas di situ. Jadi gitu, Dit. Oke, Bapak. Kita lanjut ke berita yang kedua ya, Pak. Boleh. Di sini, BRI meluncurkan Revolution P1 transformasi makin nyata. Dikutip dari laman emitennews.com, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI resmi meluncurkan BRI Evolution Innovation P1 Kitchen of a New Horizon sebagai bagian dari langkah akseleratif dalam transformasi bisnis. Peluncuran inisiatif ini menandai komitmen kuat BRI dalam membangun masa depan perbankan yang adaptif dan berbasis nilai. Bagaimana nih Pak?
Ini juga hal yang bagus ya. Ini salah satu good news juga ya dari BRI. Beberapa kali kita sudah bahas saham emiten perbankan plat merah ini, ataupun sekarang menjadi bagian dari Danantara ya. Jadi kalau kita lihat BRI itu merupakan salah satu bank pemerintah yang size-nya besar gitu ya. Kinerjanya bagus, labanya itu masih triliunan, sehingga sekarang sangat wajar kalau kemudian BRI itu harus terus berinovasi. Salah satunya itu adalah menggunakan pendekatan teknologi digital gitu. Karena kan sekarang itu industri keuangan itu sangat dekat dengan yang namanya pendekatan teknologi digital. Sehingga BRI ini yang karena semula image-nya BRI itu kan bank yang dia menjangkau sampai masyarakat desa ya. Nah, harapannya dengan inisiatif-inisiatif baru, inovasi-inovasi digital maupun layanan baru, harapannya kan memang BRI itu makin mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat bawah, dengan pendekatan teknologi, sehingga makin mudah diakses dan layanannya makin luas ya. Jadi saya pikir peluncuran BRI Revolution ini cukup bagus ya untuk mendongkrak kinerja dari Bank BRI. Nah, tentu saja bagi kalangan investor saham, mereka juga berharap inisiatif ini mampu mendongkrak harga sahamnya, karena memang kita tahu bahwa harga saham Bank BRI dalam beberapa bulan ini masih turun ya, masih turun, harganya masih turun. Tentu saja investor berharap berbagai langkah inovasi dan manajerial dari BRI itu mampu menjadi katalis positif yang itu mendorong harga sahamnya. Karena kalau dilihat sekarang ya harga sahamnya turun dan sebetulnya itu momen bagi teman-teman investor untuk masuk ya, termasuk beberapa waktu lalu kita sudah cerita investor kondang Indonesia Pak Lo Keng Hong juga masuk ke saham BRI ini gitu. Oke. Nah, Sobat UB TV, jangan kemana-mana karena kita masih punya 3 berita terupdate lagi, tetap di Triple C Cerdik Cari Cuan. Kita kembali lagi di Triple C Cerdik Cari Cuan. Nah, langsung saja kita ke berita nomor 3. Sero kejutan lembar, LKH angkut dividen GJTL miliaran rupiah. Dikutip dari emitennews.com, LKH menambah tabungan saham Gajah Tunggal atau GJTL ditunjukkan dengan mengemas 1,02 juta saham perseroan. Transaksi pembelian telah ditabiskan pada 30 Juni 2025. Transaksi dibantu oleh sejumlah broker, antara lain MNC Sekuritas, Ekopasita Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Peluang Maju Sekuritas, Sukon Sekuritas, Ina Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, dan Panin Sekuritas. Nah, Bapak, bagaimana Pak? Ya, ini kita sudah pernah bahas langkahnya Pak Lo Keng Hong ya. Jadi Pak Lo Keng Hong ini memang tercatat beliau menilai bahwa GJTL itu merupakan harga yang salah harga, karena beliau terkenal dengan salah satu prinsipnya membeli Mercy dengan harga bajai. Jadi beliau menilai Gajah Tunggal ini kayak Mercy, tapi salah harga, jadi harganya seharga bajai gitu loh. Jadi sama, jadi intinya beliau melihat bahwa emiten Gajah Tunggal ini, jadi Gajah Tunggal itu merupakan produsen ban terbesar di Asia Tenggara, itu di Indonesia gitu kan ya. Nah, beliau menilai bahwa harga sahamnya yang hari ini diperdagangkan di Rp1.065 per lembar saham itu masih kemurahan gitu loh. Sehingga Pak LKH ini memang tercatat dia tuh selalu membeli sampai lebih dari 5%. Dan terbaru beliau 30 Juni kemarin menambah kepemilikan sahamnya 1,02 juta lembar saham. Nah, kalau dilihat apakah, tentu saja kalau tadi kita lihat judulnya ya, beliau mendapat dividen miliaran, tentu saja karena beliau memang dengan jumlah saham semakin banyak. Nah, ketika Gajah Tunggal ini memberikan dividen, maka yang diterima oleh
Pak LKH ini memang miliaran ya yang diterima hanya dari satu saham yaitu GCTL. Nah, lalu apakah saham GCTL ini benar-benar menarik? Nah, tentu saja teman-teman investor ya itu bisa melihat ya. Jadi bisa pandangan teman-teman investor itu sesuai dengan Pak LKH, bisa juga punya pandangan lain ya. Tentu saja teman-teman harus meriset juga, jadi melihat fundamentalnya dan juga analisa teknikal, analisa fundamentalnya. Kalau dilihat secara umum ya, sekarang itu kan mau kendaraan konvensional, mau kendaraan listrik, semua kendaraan ini kan membutuhkan ban ya. Betul. Satu mobil banyak 4 gitu loh. Kalau misalnya dia mobilnya bukan apa, misalnya kayak bis, kayak truk, mungkin bannya lebih banyak lagi. Sehingga secara umum memang kebutuhan akan ban kendaraan itu ya, baik untuk roda 2 maupun roda 4 ataupun roda lebih dari 4 itu akan tetap ada gitu. Sehingga bisa jadi memang secara sederhana maka kita bisa mengatakan bahwa GCTL itu pangsa pasarnya pasti akan tumbuh gitu. Semakin banyak orang memiliki kendaraan, maka kebutuhan akan ban itu kan juga semakin banyak gitu ya. Nah, itu baru di Indonesia, belum di yang lain karena Gajah Tunggal ini merupakan pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Nah, sehingga produknya juga ada yang untuk ekspor, sehingga mungkin bisa jadi itulah yang menjadi alasan Pak LKH untuk meyakini bahwa saat ini harga yang ada itu adalah harga yang salah, sehingga memang sangat relevan jika beliau berpikiran bahwa saham ini harus dibeli gitu ya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Pak LKH. Nah, apalagi beliau itu kan merupakan investor jangka panjang ya. Jadi beliau membeli saham itu bukan untuk bulanan, tapi untuk tahunan ya. Bahkan ada saham-saham yang sudah dimiliki mungkin puluhan tahun sama Pak LKH gitu. Gitu, Dit. Luar biasa sekali ya, Pak. Kita lanjut ke berita keempat nih, Pak. Antusiasme investor tinggi, IPO coin oversubscribed lebih dari 70 kali. Dikutip dari laman Business.com, Jakarta, aksi penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO PT Indro Crypto Coin Semesta TBK Coin berhasil meraih antusiasme yang tinggi dari calon investor. Aksi IPO Coin yang masih berlangsung sejak hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 sudah mencetakkan lebih permintaan atau 70 kali dengan total pemesanan lebih dari 1.000 calon investor berdasarkan narasumber yang dapat dipercaya. Ya, ini kita sudah bahas di pekan lalu ya. Jadi pekan lalu teman-teman kita sudah sampaikan di program ini bahwa akan ada 4 emiten yang sedang melakukan penawaran harga saham perdana. Salah satunya Mary, tadi sudah kita bahas, dan salah satunya itu adalah Koin. Nah, ini saham Koin ini menjadi menarik karena ini adalah perusahaan yang memperdagangkan kripto gitu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman itu banyak masyarakat masih ragu investasi kripto itu aman nggak, Bitcoin itu aman nggak. Nah, ini adalah perusahaan yang memperdagangkan. Jadi kalau misalnya perusahaannya sudah IPO, tentu saja ini menjadi kepercayaan bagi publik. Oh, aman. Kenapa? Lah itu perusahaannya aja IPO gitu loh. Sahamnya aja ada di bursa yang itu bisa dijual dan dibeli gitu loh. Jadi makanya tidak mengherankan kalau dia mengalami kelebihan permintaan hingga 70 kali dan sekarang sudah calon investornya sudah tembus kisaran di 100.000. Jadi memang IPO dari koin ini menjadi salah satu IPO yang menarik ya, menjadi incaran bagi investor. Nah, kalau misalnya, tapi sama tetap, jadi apakah saham ini bagus atau enggak? Nah, teman-teman calon investor dan pemirsa BTV harus tetap meriset ya. Jadi coba dibuka prospektusnya, terus kemudian dilihat laporan keuangannya, dilihat kinerja pendapatannya, fundamentalnya seperti apa. Oke. Nah, harapannya itu menjadi data bagi calon investor sebelum memutuskan membeli saham koin atau tidak. Tapi kalau bagi saya, ini sebetulnya IPO dari koin itu bisa menjawab keraguan bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di pasar kripto gitu loh. Karena kalau kemarin kan bingung, aduh ini perusahaannya mana, kita nggak tahu. Nah, salah satunya dengan IPO-nya koin ini bisa menjadi angin segar bagi ekosistem perdagangan kripto di Indonesia. Gitu.
Wah, luar biasa sekali ya Pak. Mm-mm. Nah, untuk Sobat UBTV, jangan kemana-mana karena kita masih punya satu berita terupdate. Tetap di Triple Z, cerdik cari cuan. Nah, Sobat Ubi TV, kembali lagi di program spesial Ubi TV Triple C Cerdik Cari Cuan. Nah, Bapak, sebelum memulai berita yang nomor 5, kita harus cobain dulu nih, Pak, produk dari Sam Huget dengan variasi terbarunya. Oke, boleh deh ya. Jadi, supaya kita lebih segar ya bahas berita nomor 5-nya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini kira-kira apa sih? Kelihatannya ini ada cinconya ya, ini yang mungkin sekali, kelihatannya Bapak. ya. Dengan warna yang cantik, Bapak. Merah. Ya, teman-teman yang mau bisa langsung ke Kopi Sam Huget ya, bisa lihat di Instagramnya kopiumahan_kpc. Betul Oke. sekali. Mau berita apa? Berita 5 berita apa? Aipo Chandra Daya Investasi Sengat Saham terafiliasi Prajogo Pangestu. Dikutip dari laman bisnis.com, aksi penawaran umum perdana saham PT Chandra Daya Investasi Tbk dinilai menjadi katalis positif pendorong kenaikan harga saham-saham terafiliasi Prajogo Pangestu melalui proses Initial Public Offering atau IPO selama 2-7 Juli 2025 dan menetapkan harga penawaran sebesar 190 per saham dengan total saham yang dilepas mencapai 12,48 miliar lembar. Perseroan diperkirakan mengantongi dana segar sebesar 2,37 triliun nih Pak. Ya, ini dari 4 saham yang akan IPO tanggal 10, memang CDIA ini kelihatannya yang paling menarik ya. Betul. Yang paling menarik, tidak terlepas dari background di belakangnya yaitu Pak Prajogo Pangestu. Jadi kalau kita lihat saham-sahamnya Pak Prajogo Pangestu di bursa itu kan cukup banyak, ada BRPT gitu ya, ada PTRO gitu ya, ada Brand dan sebagainya. Nah, CDIA ini merupakan salah satu perusahaan yang juga terafiliasi dengan Pak Prajogo Pangestu. Sehingga IPO dari CDIA ini juga menjadi katalis positif atau berdampak positif bagi saham-saham lain milik Pak Prajogo Pangestu yang sudah listing atau sudah dijual di Bursa Efek Indonesia gitu loh. Ya, jadi ini misalnya kayak Barito Pacific atau BRPT dalam sebulan ini sudah naik 20,16%. Ada juga TPIA Chandra Asri yang sekarang juga sudah tumbuh 7,40% selama 1 bulan. Ada juga Cuan, PT Petrindo Jaya Kreasi ini juga termasuk miliknya Pak Prajogo Pangestu, itu juga naik 0,42%. Ada juga Brand yang tadi aku omongin ya, jadi PT Barito Renewable Energy ini juga naik 8,06 selama 1 bulan. Nah, ini menjadi hal yang menarik bagi investor ya, untuk masuk ke saham CDIA. Akan tetapi kalau teman-teman mau masuk sama ya, gitu, tentu saja kalau mau masuk juga harus melihat ya, melihat fundamentalnya ya, walaupun banyak ya sekarang di grup-grup atau di forum-forum diskusi pasar modal bahwa dia diperkirakan akan arah berkali-kali atau naik berlipat-lipat pada perdagangan hari pertamanya akan arah. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi teman-teman investor, jangan sampai FOMO ya istilahnya ya. Jadi terjebak, oh ini kayaknya rame ikut-ikut, teman-teman salah masuk, akhirnya beli di harga pucuk istilahnya atau di harga yang sudah tinggi. Karena kalau tiba-tiba kemudian harga sahamnya turun gitu ya, walaupun semua investor pasti tidak menginginkan ya, inginnya arah gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan biasanya setelah arah
berbalik jadi ARB gitu ya, ARB. jadi turun ke bawah gitu ya. Nah itu jangan sampai, sehingga momen IPO ini tetap kita harus berhati-hati ya teman-teman investor. Jadi walaupun ada nama besar di baliknya, konglomerat yang sekarang jadi orang terkaya di Indonesia, Pak Prajogo Pangestu, tetapi teman-teman harus tetap melihat fundamental dari bisnisnya CDIA. Selain itu juga harus jeli melihat laporan keuangannya dan jangan terjebak pada rumor-rumor yang kemudian membuat teman-teman investor rugi, apalagi kalau modalnya sedikit ya, modalnya sedikit. Jadi lebih baik bijak dalam berinvestasi dan selalu melihat kinerja dari perusahaan yang akan dimasuki. Apakah mau masuk ke CDIA silahkan, atau mau masuk ke saham-saham yang grupnya Pak Prajogo Pangestu ya, tadi itu kayak Brand, Cuan, terus BRPT, TPIA itu juga silakan saja gitu, dan semuanya harus tetap dilihat fundamentalnya. Jadi jangan sampai teman-teman FOMO gitu kan ya, karena memang tanggal 10 besok ya, atau di pertengahan pekan ini memang akan ada pencaratan saham perdana dari 4 saham itu yang tadi sudah kita bahas ya. Ada Meri, ada CDIA, dan ada satu lagi itu yang tadi sudah kita bahas ya, koin itu ya. Ada 4 gitu ya. Nah sekarang memang banyak yang mengalami oversubscribe, kayak tadi misalnya kayak koin gitu ya. Ini juga sama, kelihatannya CDIA juga sama ya. Gitu. Tapi saya data terakhirnya belum tahu itu sudah oversubscribe berapa. Jadi kita intinya adalah kita senang ya sebagai investor ataupun pasar modal, karena semakin banyak pilihan saham yang bisa dibeli di pasar modal. Jadi dengan adanya IPO kita senang banget gitu loh, karena itu bisa menjadi saham pilihan baru yang jadi portofolionya teman-teman. Gitu. Wah, luar biasa sekali Bapak. Kira-kira dari kelima berita tersebut Bapak, mana nih Pak yang paling menarik? Nomor 1 sama nomor 5 tadi ya, itu menarik. Yang pertama Meri ya. Ini kenapa kita di redaksi melihat ini menarik? Satu, tidak lepas dari sosok Meri Riana ya. Jadi dia merupakan motivator yang motivator sukses yang memiliki keunikan tersendiri, apalagi bisnisnya ya. Jadi kita kan senang ya melihat industri pendidikan atau lembaga pendidikan itu IPO. Gitu. Ya, dan sahamnya dicatat di papan pengembangan, tarafnya di papan pengembangan. Jadi kita senang banyak industri, pilihannya jadi semakin variatif ya. Kalau selama ini didominasi oleh misalnya tambang, konstruksi, perbankan, teknologi. Oh ini ada IPO saham pendidikan gitu lah. Ini bagus. Ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain ya, yang bergerak di industri ataupun di bisnis pendidikan, nantinya bisa IPO. Jadi menurut saya ini Meri menarik ya untuk jadi atensi. Yang terakhir yaitu tadi ada juga saham yang menarik karena dia terafiliasi dengan nama besar konglomerat Pak Prajogo Pangestu gitu kan ya. Jadi ini bagian dari grupnya yang juga akan IPO CDIA, sehingga ini juga menarik karena apa? Ini menjadi daya tarik yang kuat gitu loh bagi teman-teman investor untuk masuk. Tetapi ya itu tadi harus hati-hati. Jangan sampai terjebak pada rumor-rumor, nanti mau arah-arah, teman-teman terlambat membeli di harga tinggi, tiba-tiba misalnya turun, nah teman-teman bisa mengalami kerugian. Jadi intinya adalah tetap bijak dalam berinvestasi. Tetap bijak dalam berinvestasi. Terima kasih banyak untuk Bapak Sidik. Nah, untuk semua sobat UB TV, jangan lupa saksikan Triple C, cerdik cari cuan hanya di UB TV.